ngetes apakah suara saya suara saya terdengar dengan jelas dan juga video saya terdengar dengan jelas. Mohon bantuannya untuk memberikan respon. Oke, sudah terlihat. Terima kasih banyak, Feni. Mmm, Senang sekali rasanya saya bisa kembali lagi tentunya di acara Study in Holland Online Series ya. Ini merupakan episode yang pertama di mana kita bisa melihat dan bergabung secara virtual ya di tahun baru. Belum telat rasanya kalau misalnya Molly mau mengucapkan selamat tahun baru buat semuanya yang sudah hadir di sini ya. Senang sekali kita bisa bergabung. Mudah-mudahan tahun baru ini menjadi tahun yang lebih baik dan juga tetap semangat, itu yang paling pasti ya. Karena walaupun di luaran sana ada banyak sekali kejadian yang luar biasa, tapi mudah-mudahan semangat kita untuk merencanakan studi ke luar negeri, terutama studi di Belanda, tetap ada dan juga tetap bisa mengikuti acara ini dan juga acara dari Novikness Indonesia dengan baik ya. Itu saja pesan dari Molly. Oke, teman-teman, saya lagi selamat datang di episode yang hari Jumat. Ini merupakan episode yang spesial juga karena kita akan berbincang-bincang dengan salah satu OTS awardee, tapi itu nanti ya. Sekarang saatnya Molly pengen memperkenalkan terlebih dahulu mengenai Nufik Neso Indonesia. Seperti biasa, bagi teman-teman yang belum kenal dengan Nufik Neso Indonesia atau masih bingung apakah kita ini merupakan agent ataupun representatif dari universitas, nanti kita akan berkenalan ya. Tapi sebelumnya, sekali lagi selamat datang di Study in Holland Online Series yang merupakan bagian dari acara yang selalu kita adakan setiap hari Rabu dan juga hari Jumat. Dan pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu OTS awardee. Saya dengan Molly selaku Education Promotion Officer dari Novikness Indonesia dan juga ada rekan saya, Emi Fumitasari, selaku Student Counselor dari Novikness Indonesia dan juga merupakan NL Alumni dari The Hague University of Applied Sciences. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu banget sama Nufik Neso Indonesia, Neso ini merupakan Netherlands Education Support Office ya, yang kantornya tidak hanya ada di Jakarta saja, tapi kita ada juga di Vietnam, ada di India, ada di Rusia, dan kantor pusat kita terletak di The Hague, Belanda. Tugas utama kami tidak hanya mengelola beasiswa saja, tapi saya akan menyebutkan satu persatu nih, kalau misalnya kita juga mempunyai kegiatan atau tanggung jawab untuk memfasilitasi NL Knowledge, di mana kita melakukan acara-acara kolaborasi research and also education ya bersama dengan Indonesia dan juga Belanda. Dan tentunya kita juga mensupport internationalization of education dengan cara mengundang nih teman-teman dari Indonesia untuk yuk studi ke Belanda. Kegiatan kita banyak sekali, salah satunya itu adalah seperti yang sekarang kita adakan, yaitu SIH Online Series ataupun ada online counseling dan juga ada kegiatan lainnya yang tentunya untuk menyebarluaskan informasi tentang studi di Belanda. Serta kita juga mengelola beberapa scholarship, salah satunya adalah Orange Lab Scholarship, ada juga fully funded scholarship yaitu STUNET, dan juga ada Orange Knowledge Program yang merupakan grant fund training, serta ada juga sebuah program yang bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara atau universitas di Asia Tenggara yaitu adalah program U-Share. Tidak hanya mengundang teman-teman untuk studi ke Belanda, tapi itu juga mengundang teman-teman di Belanda untuk studi di Indonesia melalui Wilweh program. Dan apabila teman-teman sudah selesai dengan studi di Belandanya, tentunya kami masih tetap bercengkrama, tetap hand in hand ya. Kita masih bergabung dalam NL Alumni Network karena masih banyak sekali acara-acara yang tentunya diadakan oleh NL Alumni Network. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari informasi tentang studi di Belanda, ya jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami semua melalui kontak ataupun communication platform yang ada di slide ini. Kami selalu merespon kurang lebih setiap Senin sampai dengan hari Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 5 sore. Dan seterusnya, kalau misalnya teman-teman pengen ngobrol-ngobrol nih sama kita semua, para student counselor, kita ada online counseling yang biasanya dibuka hari Senin dan juga Selasa pukul 3 sampai dengan pukul 5 sore, dan juga hari Rabu serta hari Kamis dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang. Langsung saja akses ke bit.ly/ocmeso. Serta kalau teman-teman yang ingin mendownload semua digital brosur kami, itu langsung saja akses ke bit.ly/dbnovikneso, dan jangan lupa juga untuk akses ke bit.ly/FAQ untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang sering diajukan. Ya, oke, sekian dari saya sebagai pengantar, karena sekarang saatnya saya akan memanggilkan salah satu OTS awardee yang sudah hadir di sini.
Langsung saja Molly akan panggilkan ada Kalista Wijaya. Halo, halo, selamat selamat pagi kalau di sana. Halo Selamat Kalista, apa pagi. kabar? Halo, baik, Kak Molly. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan Oke, Kalista juga sehat-sehat ya, yang baru liburan dari amin. Spain ya. Boleh cerita sedikit nih, gitu kan ya, gimana liburan di sana? Asik, asik Kak Asik. Molly. Karena di situ tuh lebih anget ya dibanding di Belanda nih lagi dingin-dinginnya. Lagi memasuki musim winter dan juga Kalista juga baru Benar. selesai ujian gitu kan, lagi liburan sedikit, dan Ya, terima kasih sekali sudah bergabung dengan kita untuk sharing session OTS Worthy. Jadi akan aku kenalkan sama-sama. sekali lagi, ini merupakan Kalista Wijaya sebagai OTS Worthy tahun kemarin 2021. Kalisa di sini akan sharing session nih, jadi pengalaman-pengalamannya Kalisa silahkan ditumpahkan ya, karena setelah Kalisa nanti selesai presentasi, kita akan ngobrol-ngobrol, tanya jawab ya. Tentunya pertanyaannya boleh langsung diajukan dari semua participants yang hadir di sini. Nanti pertanyaannya mau diajukan dari kolom chat juga boleh, ataupun mau diajukan secara live juga nanti akan mau lead. Jadi bagi teman-teman harap perhatikan baik-baik, mudah-mudahan sesi ini bisa menambah informasi seputar apa namanya Orange Sleep Scholarship. Kalisa sudah siap? Siap, aku share screen ya, Kak Molly. Kalau gitu siap. Kalau gitu aku akan mundur dulu dan the floor is yours, Kalista. Oke, thank you. Oke, teman-teman, aku akan mulai dengan sharing pengalamanku pas nyoba Orange Tulip Scholarship. Ini kelihatan kan ya? Sudah terlihat dengan jelas. Silakan, Iya. Kalista. Oke. Nah, pertama mungkin background-ku dulu. Aku lulusan dari FH Unika Atmajaya, dan aku lulus di tahun 2015. Itu aku waktu itu ngambil International Law, dan aku melanjutkan ke Maastricht University. Itu jurusan Human Rights gitu. Nama fakultinya Globalization and Law, tapi jurusanku di Human Rights Law. Setelah aku lulus dari Atmajaya itu, aku sempat bekerja dulu selama kurang lebih 5 tahun sebagai jurnalis, dan kemudian aku melanjutkan ke Belanda melalui beasiswa Orange Tulip Scholarship. Nah, terus apa sih Orange Tulip Scholarship itu? Untuk teman-teman yang tertarik, yang bisa aku sharing adalah, ya, jadi OTS itu ditawarkan oleh institusi pendidikan di Belanda. Nah, apa aja sih kampus yang ikutan? Itu nggak semuanya. Jadi teman-teman mesti cek ke websitenya Studi in Holland dan melihat kampus-kampus apa aja yang ikutan untuk program OTS ini. Dan yang kedua yang harus diingat, OTS itu beasiswa yang parsial dan nggak full. Jadi hanya tuition fee saja. Jadi kalau teman-teman mau ikutan ini dan kemudian dapat, jadi teman-teman mesti menyiapkan dana untuk living cost, tapi nanti aku akan bahas nanti di belakang. Tapi itu yang perlu kalian ingat. Dan skemanya itu beda-beda ya setiap kampus. Ada yang memang benar-benar full, kayak aku tuh di Maastricht, aku 100% tuition fee-nya tuh ditanggung oleh OTS. Tapi ada juga di kampus lain yang kalian harus bayar sekitar 50% atau 40%. Jadi perlu dicek masing-masing di kampusnya skemanya seperti apa. Kayak gitu. Dan yang perlu diingat juga untuk persyaratannya, requirements-nya untuk setiap kampus tuh beda-beda. Gitu. Kayak yang kasusku lagi, kayak di Maastricht itu minta aku ketika melamar itu harus ngirim motivation letter, tapi ada juga yang nggak ngeharusin kalian untuk ngirim motivation letter. Contohnya kayak aku juga sempat, jadi untuk OTS itu aku nyoba untuk 2 kampus, untuk Tilburg aku nggak harus ngirim itu, kayak gitu. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus ngecek studyinholland.nl, itu khususnya ke laman soal OTS, dan kalian cek kampus-kampus apa aja yang ikutan, lalu skemanya seperti apa dan syaratnya seperti apa. Dan yang kedua adalah kalian harus cek juga untuk website kampus yang kalian tuju dan syarat-syarat OTS-nya seperti apa. Gitu. Oke, nah ini contohnya untuk Maastricht University sendiri, kampusku yang sekarang, itu di laman kampusnya itu ada khusus untuk ngejelasin OTS dan apa aja yang harus kalian siapkan gitu kalau kalian mau ikutan. Dan selanjutnya
kenapa sih OTS itu perlu menjadi alternatif kalian ya yang ingin melanjutkan ke Belanda? Itu yang pertama karena menurutku prosesnya itu simple. Jadi hanya satu step selection, yaitu hanya dokumen-dokumen aja dan tidak perlu interview. Itu tentu berbeda dengan beberapa skema scholarship lain ya, yang harus interview, bahkan ada yang harus tes psikotes. Itu nggak kayak gitu kalau untuk Stunet. Jadi sangat simple, tapi tidak pasti kalian akan diterima, enggak. Tapi ini salah satu kelebihan OTS gitu. Jadi simple, dan kalian bisa apply untuk lebih dari satu university. Kayak seperti yang aku bilang tadi di awal, aku ngelamar untuk 2 kampus, satu Maastricht, satu itu Tilburg, tapi jurusannya sama-sama law dan sama-sama human rights. Gitu, dan bersyukur dua-duanya aku dapat gitu. Dan ketika kalian mau ngelamar untuk 2 atau mungkin 3, itu yang harus diingat adalah masing-masing kampus kalian harus mengirimkan satu aplikasi. Gitu. Dan kelebihan ketiga menurutku juga OTS ini terbuka untuk bachelor dan terbuka untuk master. Karena ada beberapa skema beasiswa yang hanya master, jadi OTS ini punya kelebihan bahwa ini bisa dua-duanya, gitu, master dan bachelor. Tapi again, kalian harus cek di kampus masing-masing skemanya seperti apa. Apakah mereka memberikan untuk master saja atau master dan bachelor. Gitu. Oke, ketika kalian mau memutuskan untuk nyoba OTS, kira-kira harus mulai dari mana sih? Jadi aku mau masuk ke tips and triknya. Nah, yang pertama adalah kalian mesti apply dulu ke university yang kalian mau. Gitu. Yang pertama tentunya adalah motivation letter. Ini kayak, menurutku sendiri itu kayak 50% pekerjaannya adalah di motivation letter. Gitu. Poin-poin apa aja yang perlu kalian jawab. Kalau di aku mencoba untuk menjelaskan story-ku itu seperti apa sih, kayak achievement, educational background, pokoknya di sini kalian harus memberikan motivation letter yang meyakinkan tentang diri kalian, gitu. Terus motivation letter juga harus menjawab kenapa sih kalian mau mengambil pendidikan master, dan kira-kira tujuan kalian tuh apa, dan bagaimana itu misalnya bisa membantu kalian di pekerjaan yang saat ini. Selanjutnya juga kenapa sih kalian memilih universitas itu, gitu. Kalau yang saat itu aku tuliskan adalah aku mengecek course yang mereka tawarkan, lalu learning method mereka seperti apa, dan aku mencoba menghubungkan itu dengan tujuan pendidikan aku, gitu. Nah, contohnya kayak aku tuh memilih Maastricht karena Maastricht itu berbeda dengan kampus-kampus lain karena mereka menggunakan metode problem-based learning. Jadi nggak hanya di kelas, kita tuh nggak hanya duduk di kelas dan mendengarkan dosen ngejelasin, tapi kita ada namanya tutorial. Jadi kita tuh harus menjawab satu problem bareng-bareng di kelas, dan itu menurutku lebih efektif untuk aku belajar, dan itulah yang aku tuliskan juga di motivation letter aku, kayak gitu. Terus aku juga menuliskan kira-kira apa sih yang bisa aku offer ke university, dan ini kita menjelaskan lagi kenapa background kita, pengalaman kita, kira-kira membuat kita tuh bisa memberi kontribusi lah buat kampus. Dan yang terakhir ini, ketika kita diminta juga oleh aplikasi, mereka meminta kita untuk memberikan motivation letter untuk OTS itu, kita jelaskan juga kenapa kita deserve mendapatkan scholarship itu. Kayak gitu. Yang kedua, tentunya setiap kampus tuh meminta recommendation letter ya, kebanyakan. Jadi aku tuh menyiapkan 2 saat itu, bisa dari atasan kita di kantor atau dari mantan dosen kita atau dosen kita kalau bachelor kali ya. Saat itu aku minta 2, dan itu dua-duanya dari mantan dosen aku, karena aku pikir itu mungkin lebih cocok untuk akademis kayak gitu. Dan selanjutnya jangan lupa disiapkan juga untuk IELTS. Nah ini kalau aku boleh ngasih saran, dilakukan secepat mungkin, karena banyak juga kasus-kasus
mahasiswa yang sudah keterima di kampus tujuan, tapi IELTS-nya belakangan gitu. Dan ketika ngambil ternyata nilainya tidak cukup seperti yang diinginkan kampus dan akhirnya harus ulang lagi dan itu akan repot aja gitu. Jadi kalau bisa secepatnya ambil IELTS dan dicek juga untuk persyaratan kampusnya tuh minimal berapa nilainya karena setiap kampus tuh beda-beda kayak gitu. Selanjutnya adalah siapkan juga dokumen yang diperlukan, itu contohnya transkrip nilai, terus sertifikat yang sudah dilegalisasi, dan sebagainya. Dan ketika semuanya sudah selesai, itu biasanya dari kampus akan memberikan kita proof of registration, atau acceptance letter, itu biasanya 2 sampai bisa paling lama 3 bulan, dan itulah yang akan kita gunakan untuk mendaftarkan ke OTS ini. Nah, aku sendiri waktu itu mencoba untuk secepat mungkin ngeberesin semuanya. Jadi aku di bulan Oktober atau November aku sudah dapat acceptance letter dari Maastricht gitu. Jadi aku juga lebih cepat untuk mendaftarkan ke OTS-nya. Nah, ketika kita apply for OTS, apa aja yang perlu disiapkan? Itu yang pertama, application form. Itu kalian bisa dapetin di website-nya tadi, Study in NL, dan di kampusnya. Itu ada application form yang harus kalian isi, dan biasanya mereka juga minta CV dan proof of application ini, atau ketika kalian sudah diterima, yang tadi acceptance letter-nya. Kayak gitu. Nah, ketika kalian sudah keterima, kira-kira apa aja yang perlu disiapkan, gitu ya. Yang pertama, itu pastinya living cost, karena tadi yang seperti aku sebut di awal, bahwa untuk si OTS ini hanya memberikan kamu tuition fee, entah 50% atau 100% atau ada yang 60%. Jadi kamu harus menanggung si living cost ini untuk tinggal kamu. Dan itu berapa jumlahnya, biasanya bisa dicek ke kampus, mereka akan tulis kira-kira living cost yang harus kamu siapkan selama 1 tahun itu berapa jumlahnya. Gitu. Dan ada juga kalau di aku sendiri, pengalamanku di Maastricht itu mereka minta dalam bentuk deposit, yaitu sekian euro yang harus kalian kirim sebagai bukti bahwa memang selama 1 tahun itu kamu punya uang untuk tinggal di Belanda, gitu. Tapi ada juga yang kamu nggak harus ngirim uangnya, nggak harus ngirim deposit. Ada juga yang hanya minta bank statement, kayak gitu. Yang kedua, tentunya plane ticket, karena ini nggak ditanggung, jadi kalian juga harus menyiapkan dana untuk itu. Dan yang ketiga, tentunya yang dana lain-lain, misalnya untuk tes TBC, untuk legalisasi surat ini itu yang harus kamu siapkan. Tapi kembali lagi ke skema masing-masing institusi, ada juga yang memang tidak memberikan kamu living cost, tapi ada yang memberikan kamu beasiswa Holland, bersamaan dengan si OTS itu. Nah, Holland Scholarship ini kalau nggak salah pas aku tuh sekitar 5.000 euro, dan ketika kamu dapat ini pastinya bisa membantu kehidupan kamu di Belanda. Jadi, again, dicek lagi skema masing-masing institusi itu seperti apa, supaya kamu tahu kira-kira berapa juga dana yang harus kamu siapkan untuk living cost atau education cost ketika memang OTS-nya tidak 100%. Kurang lebih itu aja yang mau aku sharing. Kalau memang ada yang kurang, nanti kita tanya jawab atau bisa email ke aku, bisa juga ke LinkedIn atau ke Instagram. Kurang lebih itu aku kembalikan ke Kamoli. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih sekali Kalista. Sekarang saatnya kita akan ngobrol-ngobrol karena Molly juga punya beberapa pertanyaan nih buat Kalista kan ya. Jadi kita akan gunakan waktu yang banyak ini untuk ngobrol, karena nanti juga teman-teman boleh banget bertanya gitu kan ya kepada kita dan juga kepada Kalista specifically tentang OTS. Nah, Kalista, tadi kan dirimu kan udah bilang bahwa persiapan dari awal sudah mendapatkan LOE dari Maastricht dan juga Tilburg tadi ya, itu di bulan Oktober. Jadi bisa dibilang, sebelum OTS dibuka waktu itu kan ya berarti ya. Nah, jadi ini merupakan pesan awal buat teman-teman bahwa yuk dari sekarang gitu berarti daftar ke universitas. Jadi dirimu itu daftar ke kedua univ ini itu pertanggal 1 Oktober kah atau kapan?
aku tuh daftar si Mastery ini duluan nih, Kamoli, dibanding si Tilburg. Jadi aku daftarnya itu bulan apa ya? Kayak September tuh aku udah daftar. Udah mulai sibuk lah ya, udah mulai sibuk Iya. apa namanya isi studi link, terus udah kumpulin Betul. dokumen gitu kan ya. Nah terus udah gitu begitu pendaftaran dibuka langsung masukin, benar. dan Terus begitu apa namanya OTS dibuka baru kumpulkan dokumen OTS-nya. Bahkan aku tuh Januari aku udah nyelesain aplikasi OTS buat yang ke Mastery itu, Kak Molly. Kalau yang ke si Tilburg kayaknya aku Maret itu aku masukin gitu. Karena aku bisa orangnya tuh cukup panikan gitu kalau buru-buru. Jadi aku ya udah duluan semua prepare, jadi aku langsung masukin kayak gitu. Iya, kalau gitu. Oke. Kita mengundang semua teman-teman yang hadir di sini untuk bertanya baik kepada Kak Molly ataupun kepada Kalista pertanyaan seputar OTS. Semoga kita bisa memberikan jawabannya. Ini juga sudah ada pertanyaan yang sudah masuk dari Feni. Selamat sore Feni. Nah, ini pertanyaan buat Kalista nih, gitu kan. OTS kan parsial nih ya. Sisa uang untuk sehari-hari gitu bisakah part-time atau bisa di-mix dengan beasiswa lainnya nih, gitu. Jadi kalau pengalaman Kalista yang sekarang sedang dijalani kayak gimana? Kita tahu betul kalau misalnya kuliah di luar negeri juga pasti membutuhkan biaya yang lumayan, gitu kan ya. Tapi kalau pengalaman Kalista yang sekarang sedang dijalani, apakah mix-nya ini berupa apa namanya bekerja part-time juga atau dengan beasiswa lain? Tadi juga Kalista menyebutkan mendapatkan Holland Scholarship. Silakan Kalista. Ya, kalau untuk yang si Masri ini aku nggak dipaketin, nama kampus itu nggak dipaketin sama si Holland, Kamoli. Cuman ada juga kampus yang aku tahu tuh memang dipaketin langsung. Yes. 5.000 kayak gitu. Cuman kalau kami sendiri dikasih tahu bahwa memang untuk mahasiswa di Belanda itu memang boleh melakukan part-time. Maksimal 16 jam dalam 1 minggu kayak gitu. Jadi ketika memang kita butuh duit bisa tuh kita nyari untuk part-time atau internship, bebas aja gitu. Cuman kembali lagi ya tadi ada maksimalnya 16 jam dan ketika mau part-time memang kita harus apply untuk permit-nya. Tapi itu dibolehkan kayak gitu. Siap. Dirimu melakukan part-time saat ini? Belum, Kak Molly, karena tutup semua. Iya, betul sekali ya, karena kita juga lagi-lagi harus apa namanya update dengan peraturan yang ada, jangan sampai kita juga membahayakan diri kita. Jadi mungkin kalau misalnya Molly juga boleh bisa membantu menjawab, jadi betul boleh banget kalau misalnya Feni nanti mau di-mix dengan apa namanya uang dari part-time itu boleh banget gitu kan ya. Nah, dari Nurul, jadi ini pertanyaan dari Nurul juga, bisakah OTS di-combine dengan beasiswa kampusnya? Nah, kalau Mas Ri itu ada beasiswa dari kampusnya juga nggak, Kalista? Kalau si Mas Ri ini dia punya beasiswanya sendiri, itu yang Holland, aku lupa namanya, pokoknya itu mereka 100%, tapi itu dari kampusnya sendiri, itu beda skema, tapi kalau dari OTS itu hanya mereka tuition fee-nya aja. Oke. Gitu. Ya. Tapi setauku ya kemarin ada juga kampus lain yang memang ngasih mungkin ada kasih living cost berapa, jadi itu mesti memang benar-benar cek ke kampus masing-masing sih skemanya seperti apa. Ya. Nah, jadi kalau aku boleh bantu juga jawab ini untuk Nurul, OTS itu terus terang boleh banget di-combine dengan any kind of beasiswa yang ada, karena kan parsial. Jadi kalau misalnya di luaran sana ada beasiswa lain yang ke Belanda, itu boleh banget di-combine. Ada juga tadi yang di-combine dengan paketan Holland Scholarship. Nah, tapi tetap harus dibaca baik-baik karena setiap universitas itu mempunyai kebijakan masing-masing gitu kan ya. Ada yang mau di-combine, ada yang tidak, tapi in general itu tentunya boleh di-combine. Tapi tetap balik lagi harus dibaca informasinya di universitas website ya. Lanjut lagi. Dari Latifahatin Ulinur. Kak Kalista tadi kan lulus dari Atmanya 2015 ya. Nah, pas ke Belandanya itu intake tahun berapakah? Aku intake yang 2001-2022. Jadi setelah lulus, aku kerja dulu sekitar 5 tahun, dan 2021 kemarin bulan Agustus 2021 aku sampai di Belanda. Oke, jadi bisa dibilang ada gap 5 tahun kurang lebih itu bekerja gitu kan ya, mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan dari S1-nya, dan ini juga akan menyambung ke pertanyaan dari Bos Gahuta Galung bahwa tidak ada batasan umur gitu, terbukti gitu kan ya bahwa Kalista yang lulusan tahun 2015 apa namanya baru saja mendapatkan OTS di tahun 2021. Jadi lagi-lagi tidak ada batasan umur. Dan
pertanyaan untuk Kalista dari Bosga itu, tadi kan dirimu bilang ada recommendation letter gitu kan ya. Tadi memang sudah disebutkan bahwa recommendation Kalista itu dari dosen sebelumnya kali ya? Iya, betul. Aku tuh beruntungnya merasa karena mereka tuh, aku selama kuliah itu hubunganku dengan dosen-dosen tuh yang mereka juga baik-baik banget gitu. Dan setelah lulus juga aku masih sering ngobrol dengan mereka. Jadi kayaknya memang penting banget untuk jaga hubungan dengan dosen-dosen itu karena kita perlu banget mereka, apalagi kalau kalian mau S2. Tapi nggak hanya ke dosen aja sih, kalaupun kalian mau minta rekomendasi dari misalnya bos ketika kalian sudah kerja, itu juga memungkinkan, kayak gitu. Betul. Jadi recommendation letter itu betul-betul didapatkan dari orang yang tahu banget siapa kita Iya, secara professionally and also academically. Jadi kalau misalnya tadi Kalista contoh dari dosen terdahulunya boleh. Misalnya nih kalau misalnya Molly kan Molly lulus S1-nya udah lama banget gitu, tapi yang tahu banget Molly adalah director tempat bekerja ataupun supervisor ataupun katakanlah apa koordinator. Jadi yang tahu kita banget. Jadi kita kalau di apa namanya merekomendasikan orang kan juga enak gitu kan ya. benar banget. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Molly. Dari Nisita Ratnasari, kalau OTS itu ada filter tertentu untuk apply nggak ya? Atau general bisa all master program? Jadi secara in general, terus terang beasiswa OTS ini memang terbuka untuk program bachelor dan master untuk universitas yang berpartisipasi. Nah, dari universitas yang berpartisipasi ini ada ketentuan-ketentuannya gitu kan. Ada yang all master, ada yang all bachelor, tapi ada juga yang tertentu. Kalau nggak salah master ini tertentu, jadi cuma law doang, setahu Molly sama psychology kalau nggak salah. Mungkin Kalista ingat waktu itu yang dibuka untuk apa saja? Kalau yang pas aku tuh 2, 1, jadi mereka hanya ngasih 2 scholarship, 1 untuk law, 1 untuk psychology. Tapi untuk tahun ini yang aku cek sih kayaknya dikasih tuh 4 gitu. Yes, betul 1 sekali. law, Jadi 1 psychology, 2 apa aku lupa. jadi lagi-lagi balik lagi ke website yang tadi Kalista juga sudah sebutkan, atau kalau mau gampangnya langsung ketik atau akses ke bit.ly/IndonesiaOTS gitu kan ya. Sudah ada tabelnya, tinggal klik per page masing-masing gitu kan ya. Karena betul banget apa kata Kalista bilang, untuk tahun ini Masri juga membuka fakultas yang lain lagi untuk mendapatkan kesempatan OTS-nya ya. Oke, lanjut dari Mahardika. Nah, ini mudah-mudahan Kalista juga bisa bantu, akan mau dibacakan. Saya ingin bertanya terkait dengan recommendation letter. Jadi saya sudah apply di Tilburg University dan sudah mendapatkan LOE conditional. Saya buka dan searching terkait OTS di webnya, Tilburg maupun Study in Holland itu tidak ada persyaratan terkait dengan recommendation letter. Jadi, apakah selalu wajib atau jangan-jangan saya yang ke-skip infonya? Oke. Jadi, kalau yang namanya recommendation letter itu biasanya untuk pendaftaran ke universitasnya. Jadi, Mardika udah on the right track gitu kan ya. Kalista juga sudah melakukan hal yang sama. Nah, berkaitan dengan OTS atau dokumen OTS-nya, tolong dibaca lagi baik-baik karena setiap univ terus terang secara general itu dokumennya normalnya cuma ada 2. Itu adalah form OTS dan juga bukti bahwa sudah mendaftar. Contohnya ya si unconditional LOA itu. Ada juga nih univ yang minta motivation letter khusus untuk OTS. Ada juga univ yang minta video introduction. Jadi betul-betul tergantung. Tapi kalau yang Tilburg yang mau ingat, mereka hanya meminta bukti sudah mendaftar, yaitu unconditional letter-nya dan form OTS. Jadi that's all. Jadi itu aja ya. Karena kalau Kalista waktu itu pas ngedaftar pakai 2 dokumen itu juga ya Kal ya? Iya, benar. Dan seingat aku memang ketika aku daftar ke Tilburg University-nya, mereka emang kayaknya nggak minta recommendation letter deh, benar. Gitu ya. Gitu. Siap. Dari Penny lagi nih, tadi Kalista juga sudah menyebutkan, sebetulnya mungkin boleh diceritain lagi, tadi gimana ya Kalista itu mendapatkan LOE? Boleh diceritain lagi nggak, Kal? Oke, jadi kalau untuk ngedapetin LOE itu pertama kita kan harus daftar ke kampusnya. Biasanya sih persyaratannya mirip-mirip. Yang pertama itu motivation letter, terus yang kedua IELTS-nya, terus recommendation letter. Tadi ada yang perlu, ada yang enggak. Kalau ada yang perlu biasanya mereka minta 1 atau 2. Terus apalagi ya? Ada yang minta CV, ada yang minta enggak. Jadi kurang lebih itu sih. Jadi yang menurutku sangat perlu diperhatikan si motivation letter sama si IELTS-nya itu. Ya, Kayak gitu. tes kemampuan berbahasa Inggris Nah, dibuktikan dengan IELTS ataupun TOEFL.
IELTS-nya karena dirimu anak hukum, anak lo biasanya diminta tinggi. Waktu itu berapa Mas Ri memintanya? Apakah tetap 6,5 atau 7,0? Kalau writing-nya tuh 6,5. 6,5 ratingnya ya, section ratingnya ya. Ya. Jadi band per bandnya juga harus diperhatikan karena kenapa nih gitu kan ya IELTS diminta tinggi kalau anak hukum kan udah pasti apa tugas ngebuat esainya lumayan Benar. panjang ya. Jadi jangan sampai kita keteteran juga ya. Iya. Oke, mudah-mudahan terjawab. Nah, ini ada pertanyaan menarik banget nih dari Arif nih. Kak Kalista, apakah jurusan kuliah S2-nya Kak Kalista saat ini sejalan dengan pekerjaan? Kalau misalnya tidak sejalan, boleh minta tips nggak nih gimana cara membuat motivation letter-nya seperti waktu itu? Karena dirimu bilang tadi bekerja sebagai jurnalis, nah itu gimana tuh? Oke. Jadi Arif, aku tuh S1-ku tuh hukum, S2-ku juga hukum. Nah, pekerjaanku itu jurnalism gitu. Tapi sebetulnya itu juga berhubungan. Kenapa? Karena aku juga sering menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan uh, seperti jurusanku sekarang itu terkait human rights, aku juga banyak menuliskan berita-berita soal human rights gitu. Jadi itulah yang aku tuliskan di dalam motivation letter ini. Jadi aku tuliskan bahwa aku memang lulusan hukum dan aku bekerja sebagai jurnalis yang sering menuliskan hal-hal terkait hukum kayak gitu. Jadi sebisa mungkin misal pun apa ya jurusanmu dengan pekerjaanmu itu mungkin agak beda gitu, yang penting kamu bisa ngejelasin aja sih bagaimana itu bisa pendidikan yang kamu tuju itu bisa membantu kamu di pekerjaan. Jadi memang motivation letter-nya perlu sangat dipikirkan gitu. Benar-benar banget. Jadi motivation letter ini merupakan sebuah dokumen yang dalam tanda kutip memperkuat gitu kan ya, dan juga menjembatani bahwa saya memang jurusan hukum walaupun kerjaan jurnalis, tapi inilah yang saya kerjakan sehari-harinya. Tentunya berhubungan sama human rights tersebut ya. Dan ini memang menarik banget karena banyak banget teman-teman di luar sana yang bertanya mengenai motivation letter. Nantikan ya pengumuman selanjutnya karena kita akan mengundang juga salah satu OTS Wordy yang akan membahas seputar motivation letter ya. Lanjut lagi, pertanyaan dari May Dista Iriandi. Saya May, saya sudah mendapatkan unconditional LOA dari Wageningen University and Research. Saya ingin bertanya apakah ada skema kombinasi OTS selain dari Holland Scholarship. Oke May, kalau yang ini apa namanya, silakan May cek lagi gitu kan ya apakah ada kombinasi lainnya, karena terus terang kalau kami hanya tahu kombinasinya berupa apa namanya OTS dengan Holland Scholarship gitu kan ya. Tapi apakah nanti akan ada lagi itu biasanya masuk ke section di university website di bagian finance. Nah, apakah ada kesempatan untuk mengkombinasikan dengan beasiswa lainnya ya. Oke, pertanyaan dari Fikria untuk Kalista. Berapa lama Kak menunggu untuk mendapatkan pengumuman LOE setelah submit application-nya? Itu seingat aku tuh kebanyakan mereka 4-6 minggu ya. Jadi sekitar 1-2 bulan. Kayaknya nggak sampai 3 bulan sih. Sekitar itulah, sekitar 1-2 bulan. Oke, jadi 4-6 minggu. Jadi makanya Ya, jangan mepet karena kan benar. deadline apa namanya OTS itu yang paling pertama tanggal 1 Februari nanti. Nah, ini udah mulai harap-harap cemas gitu kan ya. Tapi yang bulan April tentu saja masih ada waktu dan tetap pesan dari kita jangan mepet ya. Oke, dari Nisita Ratnasari. Hai, untuk CV ini ada tipsnya nggak gitu kan lebih ditonjolkan dari sisi akademis atau pekerjaan? Gimana waktu pengalaman Kalista waktu itu? Kalau aku kayaknya dua-duanya deh. Dua-duanya ya? Karena kan saya pikir kita harus marketing diri sendiri kan. Kayak Betul. gimana sih biar kalian tuh menarik untuk apa namanya beasiswa dan untuk kampusnya. Jadi kayak sebisa mungkin dua-duanya kalian tonjolin sih. Tonjolkan ya, betul sekali. Jadi yang namanya CV itu adalah kita dalam tanda kutip gitu kan ya, selling our the very best of ourselves gitu kan ya. Jadi apapun yang menurut teman-teman patut ditonjolkan dan juga bisa dipertanggungjawabkan ya gitu kan ya, itu bisa Benar. langsung dimasukin atau diupdate ke dalam CV-nya. Next question dari Laura. Hai Kak Kalista, kalau boleh tahu berapa lama persiapan IELTS Kakak hingga mencapai target? Nah, ini juga penting banget karena biasanya teman-teman banyak banget nih yang kelimpungan mengenai persiapan tes kemampuan bahasa Inggris. Pengalaman Kalista silahkan dibantu. Aku tuh pernah ngambil IELTS 2 kali, 2018 kalau nggak salah sekali, aku terus ngambil lagi 2020 karena kan mereka 2 tahun harus 2 ngambil tahun, lagi kan. expired-nya 2 tahun, betul. 3 Aku juta lupa. lagi harganya.
Bener. Aku tuh kayaknya kalau nggak salah sebelum aku ngambil tes itu kayak 2 sampai 3 bulan lah aku kayak persiapan, beli bukunya dan aku karena mahal juga ya kalau kursus, kalau aku sendiri sih aku belajar waktu itu dari YouTube aja, dari YouTube dan aku belajar sendiri dan dari buku. Kalau aku yang bersyukurnya sekali ngetes langsung sesuai target gitu. Jadi Betul. saranku ya kalau memang apa namanya, kalau memang kalian mau ngambil dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya. Tapi kalau memang kalian bisa ngambil course, ambil aja gitu. Karena sayang banget ketika tes 2 juta lebih dan nggak sampai target, kalian harus ngambil lagi kayak gitu. Ya, ya. Nah, ini juga tips and trick yang bisa Molly bagi juga buat teman-teman. Dulu juga aku sama seperti Kalista, aku juga sempat ngulang terus terang karena kita selalu jatuh sebagai orang Indonesia selalu jatuh nilainya itu di band atau section writing gitu kan ya. Karena kita tidak terbiasa untuk menulis secara akademis dalam bahasa Inggris. Dan ini penting sekali, komponen yang paling penting untuk yang teman-teman yang mau apply ke hukum, communication gitu, karena itulah yang dilihat angka pertamanya, yaitu writing band-nya. Nah, Molly juga punya pengalaman yang sama seperti Kalita, yaitu belajar sendiri. Mungkin zaman aku belum booming mengenai YouTube, jadi kita ada link baik dari IELTS ataupun dari TOEFL-nya untuk latihan. Jadi mereka benar-benar baik banget untuk upload latihan-latihan soalnya. Simply Google aja IELTS simulation test atau IELTS prediction test gitu kan, atau IELTS practice. Nah, itu ada soal-soalnya di download, biasanya ada 5 bundle. Itu udah cukup bagi teman-teman untuk latihan. Itu yang pertama. Yang kedua juga sering-sering nih, karena sekarang sudah banyak sekali streaming platform. Nah, caranya adalah kalau untuk yang speaking test-nya atau listening-nya, itu teman-teman bisa subtitle-nya mau di on ataupun di off. Jadi kalau misalnya di off itu akan menguji ini yang mereka sampaikan ini bukannya maksudnya, atau kata per katanya ini bukannya, kalau misalnya mau ditebak. Nah, ngeliat jawabannya tentunya subtitle-nya bisa di-on-kan. Jadi streaming platform itu sangat membantu sekali bagi teman-teman yang sekarang nih mau belajar berbahasa Inggris. Jadi semua komponennya itu ada, gitu kan ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk berlatih sendiri karena kita harus betul-betul disiplin. Karena terus terang nilai atau harga dari tes berbahasa Inggris itu lumayan sesuai dengan kurs dolar per hari itu. Jadi kurang lebih 3 jutaan. Jadi kalaupun ngulang sekali aja, mau berkali-kali ya itu udah terlalu ngabisin biaya ya. Jadi semoga bisa membantu untuk Laura. Dari Nurul juga sudah curhat, sudah ngikutin juga 2 kali ambil IELTS gitu kan ya, terus juga ikutan les khusus speaking and writing. Semangat ya buat Nurul juga, dan mudah-mudahan juga doa Nurul OKP individual segera dibuka, amin. Jadi kita juga mengelola salah satu beasiswa namanya Orange Knowledge Program, apakah dibuka tahun ini atau enggak untuk individual, nantikan terus dan update terus di sosial media kami. Oke? Kita masih menunggu pertanyaan seputar OTS buat Kalista juga gitu kan ya, dan buat kami juga, dan kita pengen lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya nih Kal. Sekarang aku bakal ngobrol mengenai tugas nih gitu kan ya. Sekarang sebagai mahasiswa anak hukum di Maastricht University, tadi aku juga sempat ngebahas tentang tugasnya ini nulis esai. Nah, kendala banget nggak sih buat Kalisa, atau yang pertama nih pertanyaannya, tugas-tugas selain esai itu ada apa lagi sih Kal untuk di Oke. hukum Maastricht ini? Jadi kalau di Masri ini kan agak berbeda ya, Kak Molly. Jadi dia tuh namanya problem based Based learning learning, gitu. PBL, Jadi yes. jadi kita jadi dalam 1 minggu tuh ada lecture-nya, terus ada 1 hari yang kita tuh harus datang ke tutorial. Tutorial itu jadi kita ada di grup sekitar sekian belas orang, dan ketika kita masuk, kita tuh harus nyiapin si esainya ini. Jadi kita tuh udah dikasih kayak soalnya seperti apa. Di situ kan soalnya problem gitu ya. Nah, di tutorial ini kita harus menjawab itu kayak gitu. Dan kalau kita nggak nyiapin, ada yang kata dosennya udah nggak usah masuk ya kalau kalian nggak nyiapin kayak gitu. Jadi kamu harus nyiapin. Ada juga yang mungkin orangnya lebih santai, yang masuk aja. Tapi ketika kalian nggak nyiapin, ya kalian nggak bisa ngomong sama sekali di kelas itu. Jadi mau nggak mau kalian harus ngerjain si essay ini. Kalian harus ngejawab si pertanyaan ini untuk bisa ya perform di kelas. Kalau nggak bisa kayak gitu. Jadi itu sih tantangannya, karena ini nggak hanya tugas yang untuk dinilai, tapi tugas yang untuk kalian diskusi di kelas itu. Dan ya setiap minggu kalian harus ngerjain satu kayak gitu, satu soal.
kayak gitu. Oke. Itu agak berat ya Kak Mulia, karena mau nggak mau masuk kelas harus sudah siap, kayak Oh iya gitu. pasti gitu, karena kan, Benar benar. kalau aku nggak tahu sistem di Masri apakah sistemnya Blackboard atau Canva sistem online-nya? Pakai Canva. Canva ya, jadi kan Ya, semua reading materials-nya kan sudah di-upload sama, lektornya di sana dan kita benar. harus mau nggak mau baca, nggak Iya. ada pengetahuannya, out aja. Itu memang seperti itu, teman-teman Mhm. kuliah di luar negeri ya. Jadi kita harus sudah membiasakan untuk membaca, mau nggak mau memang harus mau gitu, karena, dosennya sudah upload reading materials, kita harus baca. Jadi ketika kita duduk, jadi nggak ada tuh yang dosen langsung ngenalin, itu nggak ada. Jadi kita yang akan, apa namanya, men-share apa yang sudah kita baca. Semua opini kita akan dihargai. Aku bilang tidak ada benar, tidak ada salah, tapi lebih ke mengerucut kepada bahwa ini loh opini saya dan ini yang saya tangkap berdasarkan bacaan yang sudah diberikan, ya. Nah, speaking of tugas tadi sudah, gimana kalau ujiannya nih? Apa namanya, Kak, kan kemarin-kemarin baru selesai ujian nih. Nah, Benar benar gimana? benar. Boleh boleh share sedikit nggak ujian, di Belanda ataupun di S2 ini seperti apa? Oke. Kalau ujianku sendiri itu seperti kita belajarnya tadi problem based, jadi ujianku juga problem gitu. Oke, ada problemnya seperti ini, gimana cara ngejawabnya yang kayak gitu. Dan ada juga teori, tapi teori itu sangat sedikit. Jadi mostly adalah problem itu yang harus kalian jawab berdasarkan teori-teori hukum yang yang kalian pelajari selama di kelas kayak gitu. Mhm. Dan kalau sistemnya sendiri, aku tuh kayak di hall besar gitu bersama kayak ada ratusan mahasiswa lain dan kita mengerjakannya ya kita dikasih masing-masing dikasih kayak Chromebook gitu, jadi di laptop kita jawab di situ dalam waktu 3 jam gitu. Ada yang boleh open book, ada yang close book kayak gitu sih. Ya ya Jadi ya. kayak kayak Dan kayak UAN gitu ya. kayak UAN, tapi kalaupun open book mah percuma ya, pertanyaannya kemana gitu kan. Benar benar benar. Nggak akan ditemuin ke buku juga percuma. Jadi sebetulnya, hasil, apa ya, aku bilangnya adalah hasil dari pola pemikiran kita yang sudah kita dapatkan dari reading materials tersebut, biasanya sih Betul. kayak gitu, ya. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus banget dari Richard nih, gitu kan ya, walaupun baru bergabung, tapi Richard pengen tahu banget nih, kenapa Kalista itu memilih, apa namanya, keputusan untuk S2 dan kenapa memilih Belanda? Gitu kan ya. Ya, Apakah ada keterkaitan dengan, goals dalam hidupnya Kalista? Berat pertanyaannya, tapi silakan dijawab nih. iya berat. Pertama kenapa pengen S2, karena tentunya pengen belajar, aku lumayan suka belajar gitu, jadi pengen belajar lagi gitu, dan harapannya ketika kita lulus kan dengan pengetahuan dari S2 kita bisa lebih berkembang di dalam pekerjaan, kurang lebih kayak gitu ya. Dan pengennya juga kalau udah S2 punya chance yang lebih banyak gitu ketika kita lulus. Jadi kurang lebih goalnya seperti itu. Dan kenapa di Belanda? Karena Belanda salah satu yang paling bagus nih sih kayak di dunia gitu sistem pendidikannya. Jadi aku memilih Belanda dan karena mau belajar hukum juga, hukum Indonesia dan hukum Belanda kan kurang lebih sama ya sistemnya. Ya. Ya gitu. Jadi nggak akan jauh juga tuh, aku nggak akan terlalu bingung. Aku mikirnya sih kayak gitu. Oke. Sempet, istilahnya nih, sempet kayak melihat ataupun, ada opsi negara lain nggak waktu itu, Kal? Aku sempat mikir Inggris sih, Inggris Chevening ya, gitu ya. yap yap yap. Tapi emang Tapi Belanda itu salah satu, jadi dari dulu aku mikir kayak Belanda aku juga pengen gitu. Oke, jadi tetap ada ketertarikan juga ya waktu itu ya. Oke, jadi, bagi Ya. teman-teman yang di sini yang masih bingung dengan, apa namanya, kenapa Belanda atau apakah harus memilih Belanda, coba juga main-main ke www ke, Times Higher Education Ranking-nya, jadi bisa membandingkan negara-negara lain ataupun universitas dengan, berdasarkan ranking, itu yang satu. Terus yang kedua juga tentunya penggunaan bahasa Inggris. Kalau misalnya di Belanda itu, apa namanya, English Proficiency Index-nya juga di nomor 1, jadi teman-teman tidak perlu bingung kalau misalnya belum punya kemampuan berbahasa Inggris. Yang pasti, kemampuan berbahasa Belanda. Yang pasti bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik, itu sudah bisa belajar di Belanda. Kalau di Belandanya mau belajar bahasa Belanda sangat dipersilahkan gitu kan ya. Tidak menutup kemungkinan untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan orang lokal yang ada di Belanda. Oke. Dari Alia selanjutnya, pertanyaan untuk Kak Kalista nih, kalau tadi kan sempat disampaikan bahwa application OTS itu harus masing-masing kan ke satu univ gitu kan ya, ke univ Mastery dan juga ke univ Tilburg tadi. Nah, apakah ketika diterima untuk salah satu univ berarti application yang lain itu masih di-assess? Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu kira-kira menurut Kak Kalista nih, apakah dalam apply untuk program master yang berbeda itu akan mempengaruhi penilaian mereka terhadap application kita?
Nah, jadi waktu itu pas kali saya itu gimana kan dirimu tadi daftar ke Maastricht juga, daftar ke Tilburg juga. Jadi waktu itu proses dan timeline-nya seperti apa? Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, aku tuh dapat pengumuman dari Masri itu April, April. April atau awal Mei. Ya. Awal Mei. Itu aku dapat pengumuman. Jadi saat itu dibilang aku udah keterima dan aku kalau nggak salah dikasih waktu seminggu untuk oke mau terima atau enggak, kayak gitu. Oke, jadi aku saat itu seminggu kemudian aku menerima dan kemudian di bulan sekitar Juli, Tilburg mengumumin, oh kamu juga awalnya aku masuk waiting list terus kemudian keterima di Tilburg juga. Nah itu gimana kamu mau terima atau enggak? Tapi karena aku sudah ambil di Maastricht, aku bilang oh enggak, aku sudah keterima di kampus lain kayak gitu. Jadi untuk pertanyaan pertama, jadi kayaknya ketika kamu sudah keterima, aplikasi lain pun tetap akan di-assess gitu. Karena kan yang ngecek adalah kampus lainnya gitu. Nah kalau yang kedua ini aku nggak tahu nih Kak mau gimana Jadi jawabnya. akan aku coba ini ya apa namanya verify juga. Jadi waktu apa namanya Kalisa itu kan apply ke program master yang berbeda gitu kan. Ini dalam artian yang berbeda ini kayaknya kan apa namanya Tilburg juga hukum juga ya? Juga ngambil hukum Hukum Kak juga. Moli. Kurang lebih Oke. sama human Kurang rights. lebih sama. Oke, human rights. Jadi sebenarnya sama. Tapi kalau misalnya aku akan coba menganalogikan pertanyaan dari Alia ini adalah ketika apply program master yang berbeda itu akan mempengaruhi penilaian terhadap aplikasi. Oke, jadi gini untuk Alia. Sebetulnya yang akan menimbang atau menilai dan juga mengakses semua dokumen kita itu adalah admission team dari setiap universitas, ya. Kalau kasusnya Kalista ini adalah admission team dari Universitas Maastricht dan juga Tilburg, ya. Nah, tentunya kita nggak tahu loh, maksudnya baik itu Kalista ataupun baik itu Molly dan tim Novimenso itu kita nggak tahu dapur dari admission team karena itu udah benar-benar di luar ranah kita gitu kan ya. Sebetulnya mereka menilai atau mengakses seorang applicant itu based on dokumen yang dikirimkan, tidak akan apa namanya dibedakan berdasarkan apapun gitu kan ya, tapi hanyalah dokumen-dokumen yang kalian kumpulkan. Jadi selengkap mungkin dan juga semeyakinkan mungkin gitu kan ya, baik dari recommendation letter ataupun motivation letter, itulah yang nanti akan menjadi keputusan dari admission team. Tidak ada yang dilihat dari istilahnya perbedaan-perbedaan, katakanlah gitu kan ya. Kalaupun misalnya Alia itu apply tidak align, katakanlah S1-nya tidak align dengan S2 yang akan didaftarkan, asal dibuktikan dengan apa namanya pengalaman kerja dan juga dinyatakan dalam motivation statement, itu pasti sudah bisa meyakinkan admission team gitu. Jadi motivation statement adalah sebuah dokumen yang sangat penting, variabel yang sangat penting. Luapkanlah segala sesuatu hal yang ingin diutarakan dan mengconvince gitu kan ya admission team untuk hey terima saya bahwa saya punya A, B, C, D gitu ya. Oke Kal, kegiatan sekarang memang sedang libur ya, belum memulai periode berikutnya. Tapi nih kalau misalnya pertanyaan yang muncul mengenai thesis ataupun pas menuju akhir perkuliahan, apakah Kalisa sekarang sedang bersiap-siap atau bagaimana kalau di Mastery? Apa namanya syarat untuk lulusannya? Apakah membuat thesis yang lumayan panjang atau gimana? Apakah udah siap-siap? Silahkan jelaskan. Kalau di Maastricht sendiri tuh maksimal tanggal 31 Agustus kita sudah harus mengumpulkan si tesis ini. Nah, sekarang ini aku dalam proses proposal, lagi konsultasi ke supervisor untuk tesisnya seperti apa. Jadi dikasih waktu Januari ini memang libur, tapi kita diharapkan udah mulai mempersiapkan si tesis itu gitu supaya nanti maksimal tanggal 31 kita udah ngumpulin si tesis ini gitu. Kalau bisa ya jangan telat karena kalau telat ya harus bayar, harus masuk ke akademik year berikutnya kayak gitu. Nah, tapi ada juga kampus lain yang aku dengar kayak Tilburg kan juga harus tesis defense gitu ya. Tapi kalau di aku sendiri di Maastricht itu enggak gitu. Jadi kita hanya kumpulin aja. Oke, jadi nggak perlu ada pembimbing di awal, tapi pembimbingnya didapatkan apa istilahnya sekarang-sekarang ini kan kalau gitu periode sekarang ini ya. Oke. Ya, ini kita sepemikiran banget sama Ihsan. Tadi aku juga langsung nanya mengenai thesis dan sudah terjawab, dan mengenai pembimbing juga nggak perlu Ihsan, jadi nggak perlu dapat thesis supervisor gitu kan ya. Karena memang ada di negara lain yang saya tahu bahwa harus sudah mempunyai apa namanya supervisor di awal, tapi kalau untuk di Belanda tidak.
Jadi benar. belajar dulu, kenali dulu lingkungannya, kenali dulu dosen-dosennya, baru apa namanya menjalankan tesisnya. Sudah kepikiran Kalista sekarang topik yang akan diajukan untuk tesisnya? Ya, aku kemungkinan soal right to health gitu, Kak Hmm. Molly, karena kan lagi COVID juga, jadi kayak Yes. kemungkinan kayak gitu. Dan ya kita harus approach sendiri sih, jadi ada beberapa yang kira-kira aku mau approach kayak gitu. Iya, iya, iya. Oke. Pertanyaan dari Dea, mungkin akan mau dibantu untuk menjawab. Jadi, halo Kak, kalau mau ambil master yang programnya berbeda dari S1, apakah harus ambil pre-master terlebih dahulu? Yes, biasanya admission team akan menyarankan kalau misalnya diharuskan untuk mengambil pre-master, silahkan diambil gitu kan ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman apply ke satu universitas, itu kan harus mengirimkan transkrip nilai dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, nanti admission team itu akan melihat gitu kan ya, oh Kalisa sudah pernah belajar mata kuliah A, B, C, jadi dia sudah punya fondasi untuk di program S2-nya. Kalau misalnya sudah oke, langsung aja. Tapi kalau kata admission team, kayaknya sih nih gitu kan ya, harus pre-master dulu nih misalnya si Kalista ini. Nah, mau nggak mau, karena mereka juga nggak pengen kita keteteran di kelas apa namanya S2-nya gitu kan, di kelas masternya. Karena terus terang, bukan aku takutin, tapi memang berat ya kuliah di luar negeri dengan menggunakan bahasa Inggris itu sangat challenge, karena kita juga jangan sampai keteteran. Kalau kita nggak punya fondasi itu akan susah banget untuk mengikuti. Gimana deh pendapat Kalisa, apa namanya kuliah di Belanda? Kalau boleh jujur-jujuran gitu kan ya, challenge-nya itu gimana yang sudah dirimu alami? Benar tadi kata Kak Molly, memang challenging banget, karena tadi sistem pendidikan Indo sama di luar negeri kayaknya beda banget ya, sama Ya, Belanda gitu. Kayak kalian akan dikasih mandatory reading tuh yang bisa lebih dari 100 halaman gitu. Jadi kayak mau nggak mau harus baca, harus prepare, harus nyiapin tadi sebelum masuk kelas gitu, supaya kalian juga bisa perform di kelas gitu. Jadi ya memang harus siap-siap dan memang harus mau kerja keras sih kayaknya gitu. ya, betul, betul sekali. Karena itu tadi, kita baca aja masih ada yang miss gitu kan ya. Nah, Bener. itu kita harus betul-betul, apalagi kita yang terbiasa, mohon maaf, misalnya disuapin gitu kan ya. Nah, di sana itu harus betul-betul mandiri. Karena lagi-lagi, tidak hanya harus berotot dalam kelas atau perform dalam kelas, tapi tugasnya itu yang harus membuat esai, katakanlah paling minimal 10.000 kata gitu kan ya. Atau nanti yang lebih atas lagi 25.000 kata sampai 50.000 kata. Dan itulah tantangan yang harus kita apa namanya jalani, karena dari mana kata-kata itu kalau kita nggak baca kan, kalau kita nggak cari dan menggali informasi dari buku ataupun sumber-sumber akademis lainnya gitu deh. Oke, kita masih mengundang mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Oh, masih ada 1 pertanyaan lagi dari Dean terakhir. Kalau pre-master biasanya dibiayai scholarship nggak ya atau biaya sendiri? Nah, kalau pre-master itu biaya sendiri. Jadi tidak pernah di-cover oleh beasiswa manapun. Kenapa biaya sendiri? Karena itu masih pre-master. Jadi bukan proses masternya. Jadi ketika nanti dia apa namanya ditawarkan atau harus mengikuti pre-master, ya mau nggak mau harus dari biaya sendiri. Gitu ya. Oke, 4 menit sebelum kita sudahi sesi kali ini, Kalista, Wijaya, ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk terakhir kalinya? Apa ya? Kayaknya cukup paling ini kali ya, mungkin untuk ketika memang kalian diminta untuk ngasih motivation letter untuk scholarship gitu, kayaknya pastikan itu berbeda dengan motivation letter untuk kampus gitu. Jadi jangan satu motivation letter untuk semua sama gitu. Jadi mesti bikin satu spesifik gitu, misalnya untuk beasiswa ya spesifik untuk beasiswa, untuk kampus ya spesifik untuk kampus gitu. Dan dari satu kampus ke kampus lain ya kalau bisa jangan sama gitu, karena kan mereka Ya, juga nawarin course-nya beda, metode pendidikannya beda. Jadi ya ya. pastikan yang benar-benar dibikin yang khusus gitu. Betul. Dan pastikan juga inspiratif dan juga kreatif ya, karena lagi-lagi kita kan nggak face to face, nggak ada interview, jadi surat itulah yang akan mewakili kita untuk masuk baik itu ke universitas ataupun ke apa namanya proses beasiswanya gitu. Kalista Wijaya, terima kasih banget nih udah Terima sharing banget kasih. sama kita-kita. Senang sekali kita juga bisa bergabung secara online ya. Kita memang belum pernah ketemu secara face to face, Benar. online terus. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk ketemu secara in person. Sukses terus belajar di sana ya. Perjalanan masih jauh dan mudah-mudahan apapun yang sedang terjadi di sana semakin lancar ya, semakin lebih baik lagi di tahun yang baru. Dan sukses juga nanti untuk pengajuan tesis
topiknya. Thank you Kak Molly. Thank you teman-teman semua. Oke. Baik, buat teman-teman yang sudah hadir di sini juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami gitu kan ya. Senang sekali rasanya Molly bisa ada di sini ya secara virtual. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di episode-episode berikutnya. Dan bagi teman-teman yang misalnya merasa bahwa punya topik apapun yang ingin diperbincangkan atau didiskusikan, nggak usah sungkan-sungkan juga untuk mengirimkan email ke kita atau DM melalui Instagram gitu kan ya, supaya nanti kita bisa memfasilitasi atau mengakomodir topik yang tentunya akan kita bahas ya. Nah, di tahun baru ini Molly akan sampaikan dulu nih bahwa kita sudah ada 5 Study in Holland online series yang sudah confirm. Selanjutnya kami akan ada online class nanti di hari Senin ya, dan juga di hari Selasa. Bagi teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan water, itu langsung di hari Senin. Bagi teman-teman tertarik tentang gempa bumi, ada di hari Selasa ya. Silakan langsung cek saja informasi lebih lengkapnya di sosial media kami. Dan 2 episode yang mendatang, salah satunya nanti akan membahas tentang motivation letter. Jadi nantikan informasinya di lagi-lagi sosial media kami. Saya Molly pamit ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, tentunya di hari Senin kita akan ketemu lagi. Selamat berakhir pekan, selalu jaga kesehatan, dan selamat sore teman-teman.